Intinya sih kita pengen semua ruangan di rumah ini itu purposeful dan sustainable. Secukupnya aja tapi ya, sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Halo, aku Raisa, aku seorang content creator. Aku tinggal di rumah ini sama suami aku Arfi dan dua anjing kesayangan kita, Ramen dan Morris. Kita udah tinggal di rumah ini sekitar 3 bulan dari bulan Juli 2023. Untuk rumah ini luasan tanahnya ada di sekitar 500 meter persegi. Untuk bangunannya di 180 meter persegi. Aku dan Arfi ini merencanakan bangun rumah bahkan sebelum dari kami menikah, akhirnya di tahun 2021. Dan setelah melewati beberapa proses, akhirnya kita bangun rumah mulai di Maret 2023. Sebelum tinggal di rumah ini, aku sama Arfi tinggal di rumah orang tua. Berhubung ini rumah pertama, dan aku sama Arfi nggak punya pengalaman, jadi kita mempercayakan pembangunan rumah ini ke arsitek. Supaya hasilnya lebih maksimal aja sih, karena kita tahu yang ngerjain itu profesional. Selain konsultasi desain dan juga konstruksi sama arsitek, kita juga banyak tanya soal budget sih. Jadi dari situ kita tahu kita harus nabung berapa, kapan, terus pilihannya apa aja, biayanya apa aja, dan pertimbangan apa aja sih yang perlu kita ambil. Dan dari semua skenario yang ada, akhirnya kita memutuskan untuk bangun rumah 2 lantai. Untuk memantau progres bangun rumah, semuanya aku track pakai wall planner yang aku bikin sendiri. Dari awal ngedesain rumah ini, aku dan Arfi emang pengen bagian indoor dan outdoornya itu connected. Dan karena emang kita suka sama alam, kita sengaja imbangin konsep rumah yang industrial ini sama material-material organik. Intinya sih kita pengen semua ruangan di rumah ini itu purposeful dan sustainable. Secukupnya aja tapi ya, sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Kami bikin penataan di rumah ini seefektif mungkin. Jadi kalau masuk dari pintu depan, akan langsung disambut dengan living room. Ruangan ini nyatu sama dining room. Lalu ada dapur, ada office. Di lantai 1 ini juga ada powder room sama storage room. Sekelilingnya ada taman yang biasanya jadi tempat main favorit Ramen dan Morris. Di sampingnya ada tangga untuk akses menuju area service. Dan kamar kosong yang kami sekarang jadikan ruang olahraga. Kalau naik tangga dari living room, kita akan ketemu hallway menuju kamar utama. Kamar mandi, dan kamar anak. Menurut aku, feature yang menarik di rumah ini adalah bagaimana ruangannya terpisah dengan leveling. Jadi kerasa banget kalau masuk ke area yang berbeda, karena pasti ada step up atau step down-nya. Buat aku dan Arfi, heart of the house di rumah ini adalah living room. Karena kalau kita lagi di rumah, kita paling sering menghabiskan waktu tuh di sini. Walaupun kadang-kadang aktivitasnya berbeda, cuman karena ada di satu ruangan yang sama, nggak ada yang ngerasa isolated. Dari awal aku dan Arfi berencana untuk bangun rumah, kita emang udah mikirin banget kayak natural lighting, airflow, terus resapan di sekitar rumah itu seperti apa. Selain desain rumahnya yang dibuat mendukung, kami yang tinggal di dalamnya juga pelan-pelan belajar untuk menerapkan sustainable living. Sebenarnya dari small steps aja sih, misal kayak merawat area hijau di sekitar rumah,
pilah-pilah sampah, yang sederhana dulu aja lah. Kedepannya kami juga punya mimpi untuk pasang solar panel sama rainwater collection system. Kalau di rumah ini, I rely heavily on technology when it comes to cleaning. Biasanya bebersih itu bisa sambil nonton TV, dengerin podcast, atau sambil main board game malah. Selain bebersih, aku juga senang baking dari kecil. Jadi pas udah punya dapur sendiri, lebih leluasa lagi soalnya semua yang aku perluin ada di sini. Kami juga senang undang teman-teman, dan kalau kita hosting itu biasanya kita ada tema-temanya sendiri. Rumah buat aku dan Arfi itu adalah tempat yang nyaman. Nyamannya juga bisa didefinisikan berbeda-beda tergantung siapa yang tinggal di rumah itu. Dan what makes a house a home for us itu adalah orang-orang tersayang yang tinggal di dalamnya, the sentimental value, dan juga cerita dari dan di dalam rumah itu.